Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ulfa Daily Story. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi dengan aku, Ulfa Ritonga. Kali ini aku akan melanjutkan bacaan kita yang sudah kita buat di 2 video kemarin ya. Jadi kita lanjutkan untuk membaca 5 perkara sebelum datang 5 perkara ya. Jadi di video kali ini aku akan bacakan kembali lanjutannya. Tapi sebelum itu sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat aku, saudara-saudari semua pemirsa, kali ini biarkan aku membaca buku ini dan kita dengar sama-sama ya. Baik. Nah, halaman selanjutnya itu halaman 19 tentang hal terpenting atau ada beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai rujukan meraih kesuksesan saat muda. Berarti cara untuk meraih kesuksesan saat muda ya. Baik, yuk kita dengar sama-sama. Nah, yang terpenting ada beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai rujukan meraih kesuksesan saat muda, yakni mengetahui serta mengenali lebih dalam terhadap potensi, ya, bakat, keterampilan serta karakter yang dimiliki. Wow, berarti kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu ya, self knowing tentang potensi kita apa, bakat kita apa, dan keterampilan kita apa. Terus kita asah dengan baik dan benar. Tentu kita jadi master di bidangnya, ya kan? Baik, saya baca lagi ya. Yang pertama, mengenali diri dan kelebihannya. Sebagaimana yang kita pahami dalam Islam, Tuhan dimaknai sebagai suatu yang bersifat transenden. Dan kaum sufi pun sepakat sepenuhnya mengenai hal ini. Kaum sufi menegaskan bahwa dengan rupa atau bentuk apapun kita membayangkan Tuhan, maka dia tetap berbeda dari bayangan kita. Ya, benar sekali. Namanya Tuhan ya, tidak sama dengan makhluknya dan tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Betul. Namun pada saat yang sama mereka, kaum sufi maksudnya, juga meyakini bahwa Tuhan itu bersifat imanen, yakni selalu ada di dalam semua ciptaannya ya. Kalau kita gali lagi tentang Asmaul Husna, kita akan mengenal kembali atau lebih mengenal Tuhan begitu ya kalau kata ulama. Sehingga mustahil bagi manusia tidak mengenali Tuhannya jika tidak melalui ciptaannya. Betul. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Lagi menurut kaum sufi, ciptaan yang paling dekat dan mudah untuk mengantar manusia kepada pengenalan dirinya dengan Tuhannya ialah dirinya sendiri. Oke. Oleh karena itu, pandangan kaum sufi tersebut sangat paralel dengan hadis Rasulullah SAW tersebut dan saling menguatkan. Lalu dalam konteks apa kita harus mengenali diri sendiri agar kita mampu mengenali Tuhan? Jawabannya, dalam konteks apapun yang meliputi diri kita. Salah satunya dengan cara mengenali ataupun mengetahui kemampuan dan kelebihan diri sendiri. Apa yang dimiliki diri yang dianggap suatu kelebihan tentu tidak hadir dan muncul dengan sendirinya. Tetapi Tuhan yang menyematkan dalam diri. Betul. Kita menyadari bahwa setiap orang pastinya memiliki kelebihan tersendiri dengan individu-individu yang lain. Karunia yang berupa kelebihan itulah yang akan menjadi modal utama untuk mengenal karakter diri dengan cara melatih dan mengembangkan kelebihan tersebut. Betul sekali. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa maksud dari mengenal diri bukan sekedar mengetahui kemampuan atau kelebihan yang dimiliki, tetapi lebih dari itu, yakni memahami keberadaan diri dan zat yang memberikan kelebihan tersebut. Pada intinya, kita harus menyadari status kehambaan kita, yang pada hakikatnya adalah beribadah kepada Tuhan. Disebutkan bahwa langkah pertama seseorang dalam mencapai tahap hakikat adalah dengan mengenal diri sendiri, sehingga dengan itu ia akan mengenal Tuhannya. Akan lebih baik lagi jika kita mulai mengenali diri sendiri sedini mungkin. Mengapa? Sebab dalam usia muda rintangannya lebih besar dan cenderung menimbulkan pergolakan yang mendalam. Betul, namanya jiwa muda ya. Jika dalam masa itu kita mampu melewatinya, besar kemungkinan kita akan menjadi orang yang lebih dewasa dan tangguh, yakni tangguh dalam membangun keimanan serta semakin aktif dalam mengembangkan diri dalam rangka menuju ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya. Jadi mari kita kenali diri kita sendiri, kita ketahui apa potensi kita, apa bakat kita, apa kemampuan kita. Baik. Yang kedua, menjadi muslim yang kafah sejak muda. Nah,
Ini menjadi muslim yang kafah sejak muda. Akan saya bacakan ya. Ini tadi cara kita untuk menjadi sukses di usia muda. Sangat sulit memang saat menuju jalan kebaikan dan dalam penataan hati agar menjadi baik. Betul, menjadi baik itu juga sangat sulit. Tidak cukup hanya dengan cara berniat saja, tetapi harus diwujudkan pula melalui upaya-upaya yang nyata. Dalam hal ini, godaannya pun jelas besar, sehingga upaya-upaya yang dilakukan juga sangat menentukan terhadap hasil dan pencapaiannya. Bahkan, bagi orang-orang muda yang hendak menjadi pribadi muslim yang sebaik-baiknya, ia akan diuji oleh Allah. Ya, entah dalam bentuk musibah ataupun cobaan-cobaan lainnya. Betul, tidak ada yang lurus aja, semua penuh dengan rintangan. Niat baik tentunya ya, niat baik itu tidak cukup dengan niat aja, tapi akan banyak rintangan di dalamnya. Apalagi tentang pengujian istiqomah. Masya Allah. Motivasinya tidak lain agar masa muda itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat hura-hura. Makanya bila bukan dari sejak muda, kapan lagi kita akan mempersiapkan dan mencetak diri ini menjadi pribadi muslim yang kafah. Nah, munculnya rintangan bukanlah penghalang bagi kaum muda untuk menegasi diri menjadi teladan yang baik, sehingga bisa ia dicontoh oleh generasi selanjutnya menjadi teladan maksudnya ya. Demikian juga dengan pemuda muslim, seharusnya mengukir sejarah cemerlang tentang kehidupannya, sehingga umur yang kian berkurang itu memberikan kesan yang pantas dan baik untuk selalu diingat. Membangun diri dan pondasi keimanan diri jelas sangat perlu diterapkan, sebab dengannya Allah pasti akan memberikan jalan dan pertolongan. Terkait dengan masalah ini, maka penting diketahui bahwa termasuk salah satu golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah pemuda yang beriman yang bertakwa, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yakni pemimpin yang adil. 1 ya, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Tuhannya, lelaki yang hatinya terpaut di masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa dan berpisah karenanya. Seseorang yang diajak berzina, ya, di sini disebut seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang terpandang dan cantik, kemudian ia berkata, sungguh aku takut kepadanya. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui sesuatu yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta orang yang mengingatnya saat sendirian, kemudian air matanya mengalir. Nah, inilah orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Ini sabda Rasulullah. Jadi pemuda yang beribadah saat muda itu mendapatkan naungan di hadapan Allah kelak. Mengenai hadis tersebut, terutama tentang golongan yang kedua, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dapat kita luaskan lagi cakupannya. Dalam arti bukan hanya dalam konteks pemuda yaitu laki-laki, tetapi juga kaum perempuan yang pada masa muda selalu mengarahkan jalan hidupnya kepada jalan amal soleh dan ibadah kepadanya. Semangat pemuda, pemudi. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut kelak menjadi semacam garansi bagi mereka pemuda ya, termasuk kaum perempuan muda. Jika Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menggaransinya, mana mungkin ada orang atau makhluk yang berani menggugatnya. Ini garansinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaum muda yang demikian, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sejak kecil agar mereka senang beramal soleh, sekaligus menjadikan mereka memiliki rasa cinta terhadap amal soleh tersebut. Dia juga akan menumbuhkan dari dalam diri mereka ya berupa rasa benci terhadap amal buruk, serta memberikan jalan berupa kemudahan bagi mereka untuk meninggalkan keburukan itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dari apapun yang mempengaruhi sebagian besar kaum muda yang takwa, seperti perbuatan yang sia-sia dan dorongan hawa nafsu yang cenderung menggiring kepada kesenangan belaka. Demikian juga sebaliknya, balasan yang diberikan olehnya kepada orang-orang yang suka membangkang jauh lebih pedih, dan siksaannya itu bukanlah sesuatu yang main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan." Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ini surah Al-Kahfiyah, surah ke-18 ayat 13. Jadi orang-orang yang beriman ini, pemuda-pemuda yang beriman ini, Allah tambahkan petunjuk bagi mereka.
Memang manusialah yang harus menentukan pilihan hidupnya. Namun perlu disadari juga bahwa konsekuensi dari setiap pilihan itu pasti ada, betul, dan harus dirasakan, baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus percaya hal ini, dan itu pun dapat dirasakan sendiri, yakni bila kita berbuat baik, maka dampaknya juga baik. Dan jika kita berbuat kejelekan atau keburukan, maka dampaknya juga buruk dalam kehidupan. Hal tersebut seolah menjadi siklus dan bagian dari hukum alam sekaligus hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Betul. Bukankah hal tersebut sudah dapat kita pahami dengan jelas? Sudah. Lalu, mengapa kita harus memilih sesuatu yang dampaknya tidak baik bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat? Dari sudut pandang kemanusiaan, mungkin sekali kita berbuat kesalahan atau keburukan, dan ini bisa dimaklumi karena sangat manusiawi. Namun, bila itu terus berlanjut dan terus terulang-ulang, bukankah itu kesengajaan? Sebenarnya, kita dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, tetapi kita seringkali terjebak, sengaja menjebakkan diri ke dalam keburukan-keburukan. Betul ya. Sungguh bila demikian yang terjadi, maka ketakwaan apabila dalam usia muda menjadi harapan besar agar bisa mengantarkan kita kepada jalan yang lurus menuju ridhonya. Gunakanlah masa-masa emas itu agar penyesalan tidak hadir menyapa. Siap. Kepingan-kepingan masa tersebut merupakan mutiara yang berharga yang dapat membuat siapapun menjadi anak dari masa itu menjadi figur atau sosok yang melegenda, entah dari sisi positif ataupun negatif. Setiap orang sejatinya menjadi pengukir atas sejarah hidupnya. Selanjutnya kita tinggal menentukan mau menjadi muslim sebatas status atau benar-benar menjadi muslim yang kafah. Nah, sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang manfaat masa muda untuk kesuksesan hidup. Memanfaatkan masa muda untuk kesuksesan hidup. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Yuk sama-sama membaca. Insya Allah kita akan mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.